Ya, kali ini saya sudah menemukan salah satu narasumber saya yang bernama siapa, Mas siapa? Dengan saya Andre, Mas. Mas Andre. Mas Andre di sini mungkin pernah mengalami sebuah istilahnya kayak pernah nonton film kan, Mas? Pernah, Mas, pernah. Bioskop? Kalau film sih banyak sih, Mas. Kalau itu nggak cuma dari bioskop doang, kita juga dari Play TV juga sering banget, Mas. Oke, untuk Mas Andre ya. Mas Andre ini saya mau bertanya ke Mas Andre. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan. Salah satunya itu Mas Andre, saya mau bertanya, apa sih yang membuat film bisa menjadi salah satu faktor perubahan sosial pada masyarakat? Banyak sih, Mas, kalau untuk faktornya. Kalau dari sesi filmnya juga yang menunjukkan karakter, terus juga tentang filmnya. Misalkan dia yang tadinya horor, ya di dampak masyarakat lebih dekat lagi sama agama, Mas. Iya. Terus juga kalau misalkan yang di zaman sekarang nih, Mas, ya kan, sekarang lagi booming-boomingnya banget kan tuh, Mas, yang video gamers. Ya dari situ kan ikut kompetisi dapat menghasilkan impact uang juga, jadi banyak banget yang untuk berkompetisi buat ajang yang ngadu dia buat mencari uang lagi, Mas, gitu. Jadi impactnya ya bagus sih, Mas, gitu. Berarti cukup banyak ya, Mas ya? Banyak banget, Mas. Contoh-contoh impact masyarakat dari kita nonton film itu yang kita ambil apa sih gitu. Oh gitu. Jadi intinya kayak istilahnya tentang perubahan sosial masyarakat tuh banyak banget. Banyak banget, Mas, banyak banget, Mas. Jadi ada impact buruk baiknya juga sih, Mas, gitu. Kalau untuk beberapa film-film yang di bioskop yang pernah Mas Andre tonton, salah satunya apa, Mas? Kalau salah satunya sih ya saya pribadi ya Conjuring sih, Mas. The Conjuring. Itu dulu banget, Mas. Berarti film horor tuh ya? Iya, film horor, Mas. Itu gimana tuh, Mas? Jadi itu lebih kayak ke mistis hantu gitu ya, hantu dari luar negeri. Memang kita sih juga lebih harusnya kalau takut sih nggak usah takut gitu ya, Mas. Nggak perlu takut ya? Iya, namanya juga film kan itu karena dibuat yang gimana orang biar jadi respect lagi sama adanya Tuhan, Mas, gitu. Tapi dampaknya malah orang-orang malah takut nah, gitu loh. Itu perubahan sosialnya, Mas ya? Malah takut ya? Salahnya gitu. Oh, gitu. Berarti itu aja ya, Mas ya? Iya, benar. Berarti cukup, Mas, pertanyaan dari saya mungkin itu aja. Oh, terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak ya. Oke, Ya, sama-sama. siap. Saya sudah bersama narasumber saya yang kedua. Kalau boleh tahu siapa, Mas, namanya? Mas Alex. Mas Alex sebelumnya suka nonton film nggak sih? Suka, Mas? Menurut Mas film itu apa sih selain buat ditonton? Gitu? Oh, ya menurut saya sih film itu sebagai media audiovisual komunikasi untuk menyampaikan alat propaganda atau isu-isu sosial untuk mempengaruhi pikiran masyarakat, Mas. Menurut saya, Saya mau bertanya nih, Mas. Menurut Mas tadi kan film itu media audiovisual komunikasi dan banyak dijadikan sebagai alat propaganda, isu-isu politik apalah. Nah, maka respon apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh film? Makasih ya, Mas, sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut saya dari film itu kan banyak pesan-pesan yang disampaikan gitu kan ya, Mas ya. Nah, dari itu banyak yang tanpa kita sadari ada pesan-pesan yang kayak isu-isu sosial, propaganda itu tanpa kita sadari ada dalam film itu, Mas. Kayak contohnya film kayak Captain America yang Civil War 2016. Itu tuh banyak tuh isu-isu sosial luar negeri atau propaganda yang ditampilkan di film itu. Ya kita tahu tuh, oh kayak gini tuh isu-isu sosialnya. Makanya kita harus pintar-pintar lah memilih film-film itu, harus diambil yang baik-baiknya aja. Lebih bijak lagi ya? Lebih bijak lagi. Saya mau bertanya lagi nih, ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Bagaimana nih cara masyarakat ya lebih bijak lah dalam menerima pesan tersebut agar menjadi dampak positif bagi masyarakat? Kan film itu banyak ya, Mas, ya dampak positifnya ya, Mas. Kayak misalkan dari hal yang kita belum tahu nih, gara-gara film kita jadi tahu nih, oh ternyata kayak gini film, terus hal-hal yang kayak gitulah banyak. Oh, kayak bahasa sekarang mah nggak nolep lah. Nah, biar gitu. lebih tahu lah banyak hal. Terus yang kedua kayak ya menghilangkan stres lah, Mas, kayak misalkan aduh bingung nih mau ngapain, aduh gimana? Hiburan ya? Liburan, kita nonton film kayak gitu. Terus, tapi ada juga, Mas, dampak negatifnya. Kayak misalkan kalau filmnya berdampak kayak yang ada yang buruk-buruknya, jadi ntar dilihat sama anak kecil, entah dilihat orang yang belum layak umurnya, jadi oh kayak gini gak bagus buat nanti ke depannya tuh jadi buruk. Makanya ya pintar-pintar kita aja memilih film, Mas. Berarti sangat berdampak
besar sekali ya buat sosial film itu. Makasih ya Mas ya atas jawabannya. Iya, sama-sama Mas. Kak, mau tanya sedikit nih, kakak kan kerja di bioskop ya, di tepatnya di CGV. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang membuat film bisa menjadi salah satu faktor perubahan sosial pada masyarakat menurut kakak? Menurut saya, sebuah film pasti memiliki alur dan makna yang penting. Seperti sebuah film yang ada di Indonesia yang bertemakan kemerdekaan. Di situ terlihat sebuah rakyat Indonesia, bagaimana keadaan rakyat Indonesia yang sangat bersemangat untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kayak mencontohkan gitu ya kak ya? Ya, Satu lagi nih kak, boleh. jika film mendorong terjadinya perubahan sosial, maka seberapa besar pengaruh terhadap perubahan sosial di masyarakat? Perubahan sosial ini dapat terjadi dari bagaimana pemikiran masyarakat tersebut, karena pasti masyarakat mempunyai pemikiran dan pendapat yang berbeda. Oke kak, makasih ya kak ya. Iya, sama-sama.